Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Darmawati, calon CGP Angkatan 10. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara, yaitu mewawancarai kepala sekolah dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf nih mengganggu Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Kenapa, Bu? Ini Pak kan sebelumnya ini gimana kabar Bapak nih? Alhamdulillah. Kabarnya baik, Bu. Ibu, gimana kabar? Oh, alhamdulillah ya, yang seperti Pak lihat sangat baik Pak. Begini Pak, maaf mungkin mengganggu waktu Bapak ini ya. Nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Saya juga minta terima kasih ya, mungkin Bapak telah meluangkan waktu Bapak sedikit ya di tengah mungkin ada kesibukan Bapak ya. Begini Pak, kami kan ada tugas, kami yang dari CGP ya, itu saya dari CGP Angkatan 10 ini ada tugas, pemenuhan tugas itu demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 Pak ya. Itu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Di sini kan tentu mungkin nanti tentu Bapak dari mungkin banyak yang mungkin pengalaman real yang Bapak rasakan ya, mungkin dari dulu Bapak dari jadi guru ya hingga mungkin sekarang menjadi kepala sekolah, mungkin pasti banyak mungkin pengalaman yang Bapak alami begitu Pak ya. Iya. Nah, mungkin nanti dalam cara Bapak bagaimana Bapak cara pengambilan keputusan nanti bisa mungkin kedepannya itu menjadi pembelajaran bagi saya Pak ya. Nah, boleh Pak ya langsung kita lakukan wawancaranya Pak, boleh Pak? Baik. Baik Pak, ini selama Bapak ini jadi kepala sekolah ya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya. Memang untuk menghadapi kasus-kasus di sekolah itu banyak sebenarnya, beragam. Ada kasus dari siswa, kasus dari guru, wali murid, orang tua, seluruh masyarakat itu banyak kasus. Mengenai untuk mengidentifikasi kasus dilema etika ini, Bu, kita mencari tahu dulu, apa sebenarnya yang terjadi. Kan itu kelihatan tuh. Kemudian setelah kita mengetahui itu, untuk mengidentifikasinya itu kita coba bandingkan. Nanti kita bandingkan itu ketahuan nanti berkaitannya itu tentang apa, tujuannya itu untuk apa gitu kan. Jadi kalau nanti kita sudah bertemu dengan guru si A misalnya Bu ya, dia mengemukakan sebuah pendapat gini-gini gitu kan. Kita tidak serta-merta memvonis itu benar dan salah. Kita coba bandingkan yang pendapat si B ini tadi. Si B itu mengemukakan pendapat begini-begini. Jadi untuk mengidentifikasi masalah itu kita coba mendengarkan dari kedua belah pihak. Iya, gitu. Berarti cara Bapak mengidentifikasi itu dengan mencari informasi terlebih dahulu Pak ya? Iya. Nggak langsung mendengarkan di salah satu pihak aja begitu Pak ya? Iya. Oke Pak. Nah mungkin selama ini ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini terhadap kasus-kasus di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya. Untuk ngambil keputusannya itu Bu, ini kan ada yang bersifat kepentingan nanti. Iya. Jadi kita harus mengutamakan rasa keadilan, Bu. Keadilan karena nanti ini supaya tidak berdampak negatif untuk kedepannya. Jadi untuk mengambil keputusannya itu kita coba kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu tadi guru si A, si B. Kita coba duduk merangkul, kita coba diskusi bersama. Jadi
nanti akan menemukan sebuah keputusan atau ide gagasan baru yang kedua belah pihak itu akan lapang dada, akan bagaimana kita bilang ya, mereka akan menerima keputusan itu, walaupun nanti pendapat si A belum tentu kita laksanakan yang si B, jadi mereka saling lapang dada lah untuk menerima keputusan itu, Bu. Iya, baik Pak ya. Berarti intinya dalam Bapak pengambilan keputusan ini, Bapak itu tidak hanya langsung memutuskan sendiri Pak ya, berarti Bapak melakukan kolaborasi lah ya, itu kerjasama mendengarkan antara pihak yang satu dengan pihak yang satu lagi, begitu Pak ya? Iya. Oke Pak. Baik, ini Pak, untuk selanjutnya ini langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Kalau untuk langkah-langkahnya, Bu, strateginya itu kami diawali begini, Bu, hati ke hati. Iya, hati ke hati antara apa yang masalah kita tadi. Kalau misalnya dengan guru, kita coba diskusi hati ke hati dengan guru. Kalau memang tentang siswa tadi, kita coba komunikasi, kita lakukan pendekatan. Begitu. Jadi untuk mendapatkan hasilnya itu, kalau udah menggunakan hati ke hati dan kita tanamkan di dalamnya itu sebuah sistem kekeluargaan. Dengan adanya sistem kekeluargaan juga kita nyaman tinggal ataupun bekerja di sebuah tempat, khususnya di sekolah kita ini kan. Mudah-mudahan begitu, Bu. Ya, berarti ya langkah yang Bapak ambil itu salah satunya itu dengan pastinya kolaborasi ya Pak. Tentu mungkin kolaborasi itu sangat penting Pak ya dalam untuk pengambilan keputusan itu ya. Jadi tidak hanya sendiri, berarti dalam kekeluargaan dan hati ke hati Pak ya. Iya. Oke Pak. Baik, selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap ini efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oh ya. Yang paling efektif bagi saat ini bagi kami ya, itu adalah diskusi dengan semua pihak yang berkaitan. Itu tergantung masalahnya apa nanti. Sebagai contohnya masalah di sekolah, jadi kita akan diskusi dengan semua dewan guru. Dewan guru itu ada terdiri wali kelas, bidang studi agama, penjas gitu kan. Kita coba kolaborasi dengan mereka untuk menemukan sebuah gagasan baru, kesepahaman. Sehingga nanti tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak yang merasa diuntungkan. Jadi ini sama-sama kita jalani bersama, sama-sama kita rasakan untungnya, dan sama-sama kita rasakan kenyamanannya. Iya, baik Pak. Berarti dengan tentunya salah satunya itu pastinya diskusi Pak ya. Iya, diskusi Bu. Ya, diskusi itu supaya nanti tidak ada mungkin pihak yang merasa disakiti Pak ya. Begitu Pak ya. Oke Pak. Baik, selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja ini yang selama ini merupakan tantangan nih ya bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, memang berat ini Bu. Tantangannya itu adalah bagi saya Bu. Bagaimana kita meracik diskusi itu sehingga pihak-pihak tertentu atau pihak yang tidak kita jalankan idenya tadi itu bisa menerima sepenuhnya Bu. Karena memang dalam diskusi itu ada nanti yang pro kontra itu. Jadi inilah pertimbangan kami, bagaimana cara si ibu ini bisa menerima dengan lapang dada, tidak sakit hati gitu. Intinya kita mempertimbangkan bagaimana cara guru itu bisalah menerima sepenuhnya keputusan bersama tadi. Gitu. Berarti mungkin tantangan juga Pak, bagaimana nantinya supaya di kedua belah pihak yang itu berarti jangan ada yang Bapak tadi bilang sakit hati lah, Bapak harus menerimanya Pak ya. Iya, baik Pak. Nah, selanjutnya nih Pak ya, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola ya ataupun jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian masalah etika ini ya? Ataupun apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk ataupun prosedur yang Bapak jalankan ini bagaimana Pak? Oh iya, masalah jadwal Bu ya? Iya jadwal. Terkhususnya untuk dilema etika ini, dia begini Bu,
kami memang ada jadwal rutin di sekolah. Ada setiap minggunya itu kita duduk bersama, itu akan membahas apa-apa saja yang perlu untuk kita kerjakan. Begitu. Kemudian ada juga jadwal kita, jadwal bulanan. Jadwal bulanan itu kita akan diskusi juga dengan seluruh dewan guru. Kita akan menyampaikan apa misalnya keluh kesah, apa masalah di sekolah, apa masalah mereka di kelas begitu. Tetapi kalau untuk dilema etika ini, menurut saya itu tidak perlu membuat jadwal khusus. Ya Bu, tergantung nanti sifatnya seperti apa kita akan kondisikan. Kalau memang masalah itu mendesak, kita harus menyelesaikannya dengan cekapan, dengan cepat gitu ya. Jangan kita memperlambat masalah itu, karena nanti kalau kita menundanya itu bisa ngambang. Jadi secepat mungkin kita lihat dulu masalahnya apa, kita ambil langkah-langkah yang memang sifatnya nanti kalau memang urgen kita harus percepat. Tapi kalau memang sifatnya masih bisa ditunda, kita akan kaitkan sedikit nanti di agenda mingguan kita, di agenda bulanan kita, begitu Bu. Begitu Pak ya. Berarti untuk jadwal itu kalau memang seandainya ada kas memang yang harus urgen itu maksudnya tidak ada jadwal tertentu Pak ya. Tidak. Berarti kalau memang harus ya memang diprioritaskan diselesaikan langsung diselesaikan Pak ya. Ya, maaf ya. Iya Pak, maaf Pak. Baik Pak, mohon dulu. Baik nih Pak, selanjutnya ini mungkin adakah mungkin seseorang nih ya ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Iya, ini kalau faktor-faktor yang mempermudah banyak sebenarnya. Selama ini kami dengan adanya diskusi tadi, sebenarnya semua guru termasuk pihak ibu, pihak ibu juga mempermudah kami dalam mengambil keputusan itu, karena kita kan selama ini membuat sistem kita kekeluargaan tadi. Jadi semua guru itu ya dengan bagaimana ya, tidak ada yang namanya tertahan atau intimidasi untuk tidak berani mengungkapkan pendapat. Jadi mereka semua terbuka. Jadi untuk mempermudah itu ya semua guru. Terkhusus lagi kegiatan orang ibu ini saya lihat banyak perubahan juga yang terjadi. Saya perhatikan di kelas. Ibu salah satu juga pendorongnya untuk mempermudah kegiatan, untuk mengambil keputusan, untuk melakukan kegiatan ini itu. Intinya bagi saya itu yang mempermudah memang kerjasama tim ini yang solid Bu ya. Iya betul. Baik Pak, berarti intinya itu berarti kerjasama ya, kolaborasi yang bagus ya dengan rekan guru ya, Bapak. Karena nggak mungkin ya, mungkin hanya kita sendiri yang memutuskan gitu Pak ya. Iya, karena kalau kita sendiri juga itu beban itu Bu, berat. Iya. Jadi makanya kita berkolaborasi, kita selesaikan bersama-sama, kita cari solusi sama-sama. Iya Pak, memang mungkin ya kolaborasi kerjasama itu ya sangat mempermudah kita Pak ya dalam pengambilan keputusan. Nah baik Pak, ini dari semua hal ya yang telah kita mungkin perbincangkan ini Pak ya, pembelajaran apa nih yang bisa Bapak ambil nih dari pengalaman Bapak nih dalam pengambilan keputusan dilema etika selama ini? Pengalamannya Bu ya? Iya, pelajarannya yang bisa ambil. kita ambil. Ya, untuk menjalankan sebuah tugas, kewajiban kita Bu ya. Itu jadikan keluarga baru kita pertamanya. Jadi untuk menyelesaikan sesuatu itu coba dulu dari hati ke hati. Jangan serta-merta langsung ambil keputusan. Oh ini masalah solusinya harus B, itu jangan. Coba pertimbangkan dari semua belah pihak, semua aspek. Nanti walaupun dari segi orang tua, guru, siswa itu coba kita rangkul sama-sama, kita cari solusi sama-sama, dan sebisa mungkin kaitkan sistem kekeluargaan di tempat kerja itu Bu. Karena kalau kita kaitkan itu nyaman jadinya Bu. Kita tidak ada rasa tertekan di sebuah kerja, di sebuah tempat kita bekerja. Jadi guru yang ingin bekerja pun nanti misalnya kan kita guru ada masalah di rumah,
masuk ke kelas itu bagaimana cara masalah di rumah itu tidak terbawa ke kelas gitu. Ya mungkin itu saja Bu. Ya, Ya. ya mungkin hanya itu Pak ya wawancara singkat. Tapi ini ya sangat mungkin besar ya mungkin dari pengalaman Bapak mungkin nanti itu bisa jadi pembelajaran yang saya ke depan. Iya. Mungkin baik saya mungkin di kelas nanti bagaimana cara pengambilan keputusan ya. Mungkin dari pengalaman Bapak ya sangat luar biasa Pak, sangat menginspirasi saya. Terima kasih Pak sudah Iya. atas waktunya. Iya Bu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Kalau Ibu gimana? Alhamdulillah Pak, sangat sehat juga. Sebelumnya Pak, saya minta maaf nih Pak ya, saya ada sedikit ini ada tugas itu tentang kami dari CGP, saya di angkatan 10 ada tugas tentang itu untuk demonstrasi kontekstual. Saya mewawancarai itu bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan itu berbasis nilai-nilai kebajikan. Boleh Pak? Boleh. Ya. Mungkin nanti saya akan lebih belajar banyak dari Bapak, apalagi Bapaknya sebagai kepala sekolah ya, tentunya mungkin banyak pengalaman nanti yang mungkin bisa juga jadi pelajaran bagi saya nanti ke depannya. Ya. Ini mengenai ini Pak Bapak dalam kemungkinan Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima atau bujukan moral itu bagaimana Pak? Yang pertama, kalau saya itu dalam mengidentifikasi kasus dilema etika itu yang pertama itu saya akan mencari kabar. Kemudian dari informasi yang ada, kemudian mengamati terlebih dahulu setiap masalah yang terjadi, kemudian baru kita mencari kebenarannya. Kemudian itu sesuatu baru bisa kita katakan bujukan moral itu apabila yang kedua-duanya benar, tetapi salah satunya itu benar berdasarkan hukum. Nah, memang kedua-duanya benar, tapi salah satunya bisa berdasarkan hukum atau yang memang dengan kasus itu kita bisa dilema. Iya Pak, berarti Bapak intinya Bapak berarti mengamati Tetap terlebih dahulu mengamati Pak ya? terlebih dahulu, Iya. tidak langsung mengambil keputusan. Iya. Nah mungkin selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan menurut Bapak? Sebelum saya mengambil keputusan, itu yang pertama saya akan melakukan identifikasi masalah. Kemudian kita lihat siapa saja pihak yang kita libatkan. Kemudian kita kumpulkan fakta dan seterusnya. Kemudian dalam pengambilan keputusan tentu saja kita mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan. Berarti Bapak mengidentifikasi terlebih dahulu dan juga tidak apa itu kolaborasi Pak ya? Iya. Ya oke. Nah Pak selanjutnya ini langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang kami lakukan itu yang pertama itu kita berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Diskusi itu memang kita perlukan ya. Kemudian kita berdiskusi dengan guru-guru yang kita anggap cakap di bidangnya, dalam artian sehingga guru-guru tersebut bisa memberikan umpan balik yang nantinya kita akan berlanjut berkonsultasi dengan pengawas sekolah, komite sekolah dan seterusnya dengan pengawas sekolah. Kemudian kita berkomunikasi dengan berbagai pihak, dan barulah kita melakukan hal-hal dalam untuk pengambilan sebuah keputusan. Berarti intinya Bapak itu baru mengumpulkan dulu diskusi ya, Iya, dengan diskusi. rekan guru ya, dengan komite Pak ya, sebelum melakukan pengambilan keputusan Pak Iya, ya. benar. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika ini melakukan komunikasi atau dialog dari hati ke hati, itu memang kita perlukan. Tetapi tetap dalam prinsip kekeluargaan, sehingga nanti dia akan munculkan sebuah solusi, sehingga nanti kita dalam mengambil keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Berarti intinya lebih ke tadi Pak di kolaborasi Pak Iya, ya? pendekatan dari hati ke hati. Iya Pak. Nah Pak, ini selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang mungkin merupakan tantangan ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak?
Cara mencari solusi itu yang terbaik itu adalah yang mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin sehingga tidak ada pihak yang tersakiti. Bagus sekali Pak. Berarti Bapak minta bagaimana supaya nanti dan misalnya jangan ada sempat pihak yang tersakiti Iya, Pak benar, ya. benar. Oke Pak. Nah ini selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki itu sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau apakah Bapak menyelesaikan mungkin langsung di tempat tersebut atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu berbentuk ataupun prosedur apa yang ingin Bapak jalankan? Biasanya saya dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu tidak ada sifatnya menunda. Kalau memang nanti kita menunda, dia nanti akan menimbulkan efek. Jadi prosedurnya kita tetap melibatkan berbagai pihak. Yang pertama kita libatkan Dewan Guru, kemudian ada melibatkan komite sekolah, serta pengawas. Kemudian pengawas sekolah juga bisa akan kita libatkan jika terjadi dalam kasus yang skala yang agak besar. Baik sekali Bapak. Ini Bapak berarti tidak mau menunda-nunda Pak ya? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema berarti etika. langsung pas Begitu waktu terjadi, terjadi. kami mungkin langsung akan berdialog untuk penyelesaian kasus tersebut. Jadi intinya itulah dengan kolaborasi dengan rekan-rekan Pak ya? Iya. Ya mantap sekali memang Pak Kasmi ya. Nah selanjutnya nih Pak, adakah mungkin seseorang nih ya ataupun faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Dalam kasus dilema etika ini mungkin saya selalu membawa ke dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru. Mungkin ada pihak-pihak yang memang berupaya untuk menyelesaikan. Yang pertama memang komite sekolah tadi. Komite sekolah juga kami libatkan dalam penyelesaian kasus dilema etika. Kemudian dalam kasus kira-kira mungkin skalanya agak besar juga kami libatkan pengawas sekolah untuk meminta saran dan masukan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi. Iya baik Pak ya. Berarti Bapak India tidak mengambil juga keputusan sendiri Pak ya. Berarti kita melibatkan Tetap melibatkan komite Dewan Guru, komite sekolah bila kami perlukan itu pengawas sekolah. Ya baik Pak. Ini ya mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Mungkin dari semua yang telah Bapak sampaikan, mungkin pembelajaran apa nih yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak ini selama menjabat sebagai kepala sekolah ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini tetap berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui musyawarah dan mufakat. Jadi dalam artian kami tidak mengambil keputusan sendiri, namun tetap berdasarkan musyawarah dan mufakat, berdasarkan azas kekeluargaan yang sehingga kedua pihak itu dapat menerima dan tidak ada yang tersakiti. Ya, terima kasih Pak. Mungkin hanya itu wawancara singkat kita. Mungkin itu jadi juga pengalaman bagi saya ya nanti ke depan mengetahui bagaimana cara itu mengambil keputusan yang baik Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama.